Si kecil nakal masuk ke bawah rok pengantin di depan umum. Setelah menonton, jangan lupa tinggalkan ulasan positif. Bagus sekali, sungguh bagus. Pengantin wanita menjadi merah padam karena diperhatikan. Namun si kecil nakal belum puas melihat. Kemudian saat pengantin wanita sedang berganti pakaian, dia langsung membuka tirai. Hal ini segera membuat para pria keluar. Mendapat kesempatan untuk melihat dengan puas. Wanita yang panik, dengan cepat berusaha menutup tirai. Namun ditahan oleh si kecil nakal tanpa dilepaskan. Wanita melihat semua orang sedang menertawakan dirinya. Dalam keadaan panik, mendorong si kecil nakal jatuh ke tanah. Si kecil nakal segera berteriak memanggil ibunya. Mengeluh bahwa seseorang memukulnya. Pemilik toko tanpa memperdulikan siapa yang salah. Dengan marah membuka tirai, menarik rambut wanita, dan menariknya keluar. Dan meminta wanita untuk meminta anaknya meminta maaf dengan cara bersujud. Apa yang sedang kamu lakukan? Jelas-jelas dia yang tidak mengerti. Saat aku sedang berganti pakaian, tarik aku. Kamu wanita itu. Jelas-jelas kamu yang tidak tahu malu. Bahkan anak kecil pun diperlakukan semena-mena. Kamu masih mencemarkan nama baik anak laki-laki saya. Membalas dendam. Hari ini aku akan menarik baju ini dari tubuhmu. Lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Merayu pria. Kemudian, di depan semua orang, merobek gaun pengantin wanita. Penonton sekitar bahkan mengeluarkan ponsel, mengambil foto dan video untuk diposting di Weibo. Wanita itu berjuang mati-matian, tanpa daya melawan pemilik toko. Hanya bisa menangis dan meminta pertolongan dengan putus asa. Namun penonton sekitar pura-pura tidak mendengar. Semua sibuk menonton pertunjukan. Dengan cepat, gaun pengantin wanita dibuka hingga tidak tersisa. Seluruh tubuhnya terbuka tanpa sisa. Pada saat itu, tunangan wanita itu kembali dengan 2 gelas teh susu. Namun melihat tunangan di balik kaca, dicemooh di depan umum. Dengan marah, dia segera melemparkan teh susu itu. Dia hendak langsung menuju ke toko. Namun, dia malah tertabrak mobil yang membawa ayam goreng, dan terjatuh ke tanah. Melihat wajah sedih tunangannya, pria itu tidak peduli dengan rasa sakitnya sendiri. Dia bangkit dengan susah payah dan langsung melindungi istrinya. Senja. Aduh, apa hebatnya itu? Ah, bukankah hanya melepas pakaian saja? Biarkan beberapa pria melihat sebentar. Sungguh berlebihan. Si kecoa kecil di samping mendengar perkataan pemilik restoran, bahkan bertepuk tangan dan bersorak. Pria marah segera memutuskan untuk membalas dendam, menelanjangi pemilik restoran untuk semua orang melihat. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Biarkan aku pergi. Namun pada saat itu, tunangannya malah pingsan karena terlalu terkejut. Pria itu segera membawanya ke rumah sakit untuk pengobatan. Namun ibu dan anak yang sombong dan arogan malah mengikuti mereka ke rumah sakit, ingin melihat lelucon wanita. Dokter yang baru saja selesai melakukan operasi keluar memberitahu pria itu, tunangannya terlalu terkejut, sangat tidak stabil secara emosional, mungkin akan meninggalkan trauma mental permanen. Ketika suaranya baru saja berhenti, pemilik toko yang jahat dengan bangganya mengancam, ini sudah abad ke-21, langsung telanjang. Dilihat oleh beberapa pria, itu penyakit mental. Drama pendek, Big Bull Short Day. Jika itu benar, menurutku dia gila. Mungkin dia sudah sakit. Orang seperti itu akan menjadi masalah jika dilepaskan. Diam. Lepaskan. Kamu orang jahat. Cepat lepaskan ibuku. Cepat lepaskan ibuku. Halo, Tuan. Tolong lepaskan tangannya. Dia hampir tak bisa bernafas. Lalu apa? Long Win. Latte Clear Sky. Pemilik toko yang diberi pelajaran oleh pria menyimpan dendam, malah langsung mengirimkan video yang diambil ke grup lingkungan. Emosi wanita menjadi tidak stabil. Dengan terus-menerus dihibur oleh pria, akhirnya dia tenang. Akhirnya menjadi tenang. Tidak disangka, orang tua wanita pada saat itu tiba-tiba masuk ke ruang perawatan, mengumumkan pembatalan pernikahan mereka. Berbondong-bondong memberikan komentar dan membagikan. Semuanya dikembalikan kepada pria. Kemudian ayahnya mengeluarkan ponsel, meminta wanita melihat video yang dikirimkan oleh pemilik warung di grup. Ternyata pemilik warung yang jahat tidak hanya mengirimkan video ke grup lingkungan, bahkan memutarbalikkan fakta dan mencemarkan nama wanita sebagai pihak ketiga yang tertangkap selingkuh oleh istri sah, bersama dengan netizen yang tidak mengetahui kebenaran. Bahkan orang tua wanita menyalahkan wanita tersebut. Wanita tiba-tiba menjadi sasaran cyberbullying ribuan orang. Bahkan orang tua wanita menyalahkan wanita, membuat mereka malu. Akhirnya wanita tidak tahan malu, berdiri di atas gedung setinggi 100 meter. Melihat keadaan tunangan yang tidak bahagia, pria langsung berlutut di tanah. Dengan penuh kesedihan dan merayu, mencoba meredakan dengan cinta luka dalam hati wanita. Tapi pemilik toko masih di lantai bawah.
mendorong wanita untuk melompat, bahkan di tengah kerumunan, menyebarkan desas-desus tentang wanita. Wanita ini hanya seorang selingkuhan. Dia dipukuli oleh istri sah. Dipukuli. Sekarang, berpura-pura mati untuk memeras uang. Kalau dia ingin mati, dia sudah melompat. Dia sudah melompat lama. Seketika semua orang, dengan suara serentak meminta wanita melompat. Wanita yang mendengar ini, pertahanan mentalnya hancur. Detik berikutnya, langsung melompat dari gedung setinggi 100 meter. Melompat ke bawah. Wan Qing. Wan Qing, kamu tunggu aku di bawah sebentar. Setelah selesai mengurus pemakamanmu, aku akan pergi membalaskan dendammu, lalu turun untuk menemanimu. Apakah ini pemakaman Jiang Wan Qing? Aku membawa anakku, khusus datang untuk memberi penghormatan padanya. Oh, hari ini, aku sudah membakar kertas untukmu. Kita sudah selesai. Jangan jadi kejam, membelitiku dengan anakku. Bukankah hanya merekam video? Kamu bilang kamu sudah sebesar ini. Kenapa masih begitu berlebihan? Hanya karena masalah sepele seperti ini. Mencari kematian begitu saja. Kamu bilang Wan Xing bunuh diri. Itu karena Wan Xing sendiri yang mencari mati. Pikirannya yang sakit. Bukankah dia hanya telanjang? Dibiarkan beberapa pria melihatnya. Hanya merekam video. Diposting di internet. Seberapa besar masalahnya sampai harus bunuh diri? Menurutku, pikirannya pasti sakit. Kamu bilang Wan Xing melompat dari gedung. Sedih. Pikirannya yang sakit. Ya, ibu selalu berkata begitu setiap hari. Aku bilang padamu, istrimu, pikirannya pasti sakit. Mencari kematian hanya karena hal sepele ini. Untungnya kamu tidak bersamanya. Kalau tidak, pasti dia akan merugikanmu. Gangguan mental bisa diwariskan. Ini akan diwariskan ke depan. Untuk anak-anak kalian, tidak akan membencimu seumur hidup. Harus begitu dikatakan. Aku masih membantumu. Kamu harus berterima kasih padaku. Bantu aku. Jadi hari ini, aku juga akan membantumu dengan baik hari ini. Hari ini, aku akan mengambil keuntungan untuk Wan Xing terlebih dahulu. Mengambil sedikit keuntungan. 3 pukulan ini, itu kamu di toko pengantin. Mengambil keuntungan dari Wan Xing. Lu Changfeng, berani menamparkan aku? Saya ingin menuntut Anda. 3 pukulan ini, kamu yang mencemarkan nama Wan Xing di grup apartemen. Mencemarkan nama Wan Xing. Lu Changfeng, kau tidak akan mati dengan tenang. 3 pukulan ini, kamu yang membuat Wan Xing ingin bunuh diri. Lu Changfeng, jangan bertindak sembrono. Kalau terus begini, akan berakibat fatal. Mati. Mati saja. Terlalu mudah bagimu. Pergi. Jangan kotori tempat peristirahatan terakhir istriku. Penjahat, jangan ganggu ibuku. Hampir saja lupa. Nyaris lupa padamu, si kecil manis. Drama pendek Big Bull. Menyapu. Aku tidak hanya akan mengganggu ibumu. Kau lebih baik. Ingatlah wajahku dengan baik. Permainan pendek dan karena kita akan sering bertemu di masa depan. Wan Xing, ambil keuntungan ini terlebih dahulu. Ini tidak akan lama. Saya akan membiarkannya mendapat balasannya. Lu, rumah pernikahanmu. Pilihan yang sangat dipertimbangkan. Potensi kenaikan nilainya besar. Apakah Anda yakin ingin menjualnya? Jual saja. Istriku sudah tidak ada lagi. Apa gunanya memiliki rumah pernikahan? Lebih baik belanjakan uangnya. Lakukan sesuatu untuknya. Baiklah. Baiklah, sekarang aku akan mentransfer uang penjualan 1 juta ke rekeningmu. Baik. Yang Mei Hua, keluarlah. Balasku. Dimulai. Itu dia. Pergi saja. Baiklah. Kalian berdua punya selera yang bagus. Gaun pengantin ini adalah barang paling berharga di toko kami.
Yang Mei Hua, keluarlah. Yang Mei Hua keluar. Anda semua adalah kamu. Wanita drama alam, berani menggoda suamiku. Lihat saja nanti aku tidak membunuhmu. Kamu bicara apa sih? Aku tidak mengenalimu. Datang ke sini. Tutup mulutmu, drama besar. Datang ke sini. Wanita berani berpura-pura. Apakah kamu mengenal aku? Kemarin malam aku melihat dengan mata kepala sendiri. Itu kamu, bersama suamiku, tanpa berpakaian di atas tempat tidur. Apa? Dia sudah memiliki anak, masih begitu bebas. Sungguh tak tahu malu. Memang, pantas saja dipukul. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Jadi begitu, kalian dua wanita ini, bersekongkol, datang menfitnahku kan? Sampai sekarang masih berani membantah. Sekarang ibu akan membuka bajumu, biar semua orang melihat. Lihat bagaimana kamu nantinya. Bagaimana menarik pria. Kamu mau ngapain sih? Drama besar wanita. Menarik suami orang lain. Mama, lepaskan. Wanita. Mama, lepaskan. Mama, membuka bajumu. Kamu, pergi. Lu Changfeng, kamu. Datang. Pergi. Aku membuatmu menarik perhatian pria. Pergi. Lu Changfeng, cepat hentikan mereka. Mama. Bibi, kamu ngomong apa sih? Bukan kamu sendiri, menarik pria yang sudah beristri. Bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Lu Changfeng, kamu ingin begini? Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo lihat semua. Tidak hanya menarik pria lain. Dia bahkan berani mengancam saya. Layaklah. Siapa yang membuatnya menarik pria? Layak. Pukul dengan keras. Pukul mati dia. Tidak benar. Dialah yang menjebakku. Dua orang ini. Dia yang mengundang mereka. Dua kakak perempuan. Wanita ini sampai sekarang masih belum menyesal. Sepertinya dia belum cukup dihukum. Tunjukkan padanya warna sebenarnya. Kamu wanita ini, robek dia. Benar-benar tidak sopan. Lepaskan. Robek dengan kuat. Robeklah. Robek dengan baik. Layak. Sungguh menyenangkan untuk ditonton. Mama. Lu Changfeng, saya ingin seseorang menangkap Anda. Minta orang untuk menangkap saya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Ataukah, apakah kamu punya bukti? Bisa membuktikan saya melakukan kesalahan apa? Lu Changfeng, kamu bajingan ini. Tidak akan baik-baik saja jika kamu menyakiti wanita. Apakah saya hidup atau mati tidaklah penting. Yang penting adalah, saya pasti tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Ini di Jalan Chunxi, toko pengantin. Video diambil. Orang ketiga dan suami pergi mencoba gaun pengantin. Mengapa aku tidak bisa melakukannya? Aku ingin kamu memperhatikan dengan baik. Sungguh tidak tahu malu. Mengganggu anakku duluan. Merusak rumah tangga orang lain. Tidak, bukan begitu. Orang jahat tidak boleh mengganggumu ibuku. Semua yang kalian lakukan pada Wan Xing, apakah kalian bisa melakukannya? Aku memang penjahat. Aku ingin kau melihat dengan jelas. Perhatikanlah semua ini dengan jelas. Aku akan membalas semua kejahatan yang dilakukan terhadap Wan Xing. Kejahatan yang kalian lakukan pada Wan Xing. Semua yang kalian lakukan terhadap Wan Xing akan dibalas semuanya. Tidak bisa. Itu dia yang mulai. Dia yang memulai dengan membuli anakku. Dia pantas mendapatkannya. Aku tidak bersalah. Dia yang mulai. Baiklah. Sekarang aku akan belajar darimu. Aku tidak salah. Tidak bisa. Tidak salah. Terlalu menjijikkan. Jadi sekarang aku akan belajar darimu. Anak kecil yang seperti itu harus dihukum. Kirim ke grup di lingkunganmu. Tidak boleh mengirim. Jangan. Tidak boleh mengirim. Maaf. Aku sudah mengirimkan. Terlalu menjijikkan. Astaga. Ini bukan dari lingkungan kita. Apakah ini Nyonya Yang Mei Hua? Anak kecil seperti ini harus dimasukkan ke dalam keranjang babi. Badingo. Suami. Kenapa kamu di sini? Suami. Kamu melakukan hal baik seperti ini. Masih berani memanggilku suami. Itu si brengsek Lu Changfeng. Dia menyuruh dua wanita kasar untuk menggangguku. Dia bahkan merekam video untuk mencemarkanku. Lalu apa? Apakah kamu bersalah tidak penting. Yang penting adalah video ini. Semua orang di kompleks bisa melihatnya. Untungnya kita baru saja pindah. Tetangga-tetangga masih belum mengenal kita. Kalau tidak,
Wajah keluarga Wangku akan kau hancurkan. Mulai sekarang, saat keluar rumah, pakailah topi, masker, dan kacamata hitam. Pakailah semuanya dengan baik. Kalau sampai tetangga mengenali kita, aku akan memukul mati kamu. Lepaskan. Ayah, tolong jangan pukul ibu. Pergi. Kamu dengan alasan apa memperlakukanku seperti ini? Lagi pula bukan salahku. Kalau kamu tidak mengganggu istri orang, apakah mereka akan mengganggumu? Segera selesaikan urusanmu. Selesaikan untukku. Jangan menciptakan masalah lagi. Aku akan membunuhmu. Jangan menangis. Ayo pergi. Cantik. Cantik. Lantai kotor. Bangunlah. Kamu siapa? Saya sangat pandai merawat wanita. Saya kebetulan lewat sini karena sedang dinas. Saya melihat semua yang terjadi tadi. Perbuatan suamimu sungguh terlalu berlebihan. Seorang wanita cantik seperti kamu, tidak peduli apa yang telah dilakukan, tidak boleh memukul orang. Seorang asing, semua orang tahu merasa kasihan padaku. Suamiku tidak akan. Dia telah mendapat, tidak menghargai, tidak seperti saya. Saya sangat pandai merawat wanita. Atau datanglah ke rumah saya untuk minum. Mari kita berkomunikasi dengan baik. Ayo pergi. Halo Bos Lu, yang Mei Hua yang lucu itu. Video kita di tempat tidur. Saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Perhatikan dan cek email Anda. Baiklah. Saya akan segera mentransfer uang ke kamu. Baiklah. Terima kasih, Bos. Oh ya, kemarin di tempat tidur, si kecil ini mengatakan padaku, besok akan membawa wartawan, untuk membuat keributan di tempat pemakaman istri Anda. Anda harus berhati-hati, membawa wartawan, untuk membuat keributan di pemakaman istri saya. Karena dia sendiri telah menggali lubangnya, maka besok saya akan membuatnya tenang dengan kematian. Wan Xing, maaf, kamu akan dimakamkan hari ini. Aku masih belum bisa turun untuk menemanimu. Jika kau di alam sana, maka lihatlah dengan baik. Lihatlah hari ini. Bagaimana aku bisa membiarkan orang yang menyakitimu, membayar dengan harga yang menyakitkan. Lu Changfeng. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Aku sudah lama menunggumu. Sepertinya kau tahu bahwa kau salah. Katakanlah, kejadian kemarin, kamu berencana bagaimana menyelesaikannya. Jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, pemakaman ini, jangan berharap untuk turun. Hari ini adalah hari pemakaman putriku. Hari ke-7 pemakaman. Hal besar. Tunggu sampai Wan Xing dimakamkan baru bicara. Tidak bisakah? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan menantumu padaku? Kemarin, dia mencari 2 wanita nakal untuk merobek pakaianku, bahkan merekamnya dan mengirimkan ke grup, mengatakan bahwa aku adalah orang ketiga, membuatku hancur reputasiku. Semua menjadi kacau. Semua ini bukanlah apa yang kau lakukan pada Wan Xing. Bukankah semua itu? Apa itu terjadi padamu sendiri? Tidak bisa begitu. Jiang Wan Xing harus mati. Berikanmu kesucian. Mengapa harus jatuh ke saya? Hari ini saya membawa para wartawan ini hanya untuk mencari keadilan. Jika kamu tidak memberi saya keadilan, jangan bicara tentang pemakaman. Tempat pemakaman ini akan saya hancurkan. Sungguh menakutkan. Yang Mei Hua. Nah, katakanlah, apa yang kamu inginkan hari ini? Jenis keadilan seperti apa? Daniu sederhana. Sangat sederhana, drama pendek Daniu. Hapus video yang diposting di grup apartemen. Hapuslah. Baiklah. Bagaimana? Lu Changfeng, kau cukup bijaksana. Sekarang kau tahu kan, kau sama sekali tidak bisa melawan saya. Istrimu menjadi kambing hitam. Dia mati. Kamu akan membalas dendam untuknya. Terlalu percaya diri. Aku beritahu kamu, jika kamu ingin agar istrimu dikubur dalam tanah, kamu harus berlutut di depan para wartawan ini. Berlututlah. Bersihkan kebenaran. Kembalikan kehormatanku.
Baiklah, aku pasti berikanmu kesucian.